dengan bantuan Allah sebagai kasih sayang Allah kepada kita pada malam yang sangat amat berbahagia ini, telah Allah berikan kesempatan, telah Allah berikan waktu yang saling bersahabat dengan suasana yang nyaman. Kita berselawat kepada Rasul plus mengulang kembali riwayat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri, mulai daripada sebelum lahirnya sampai kepada hal lahirnya, bahkan sampai kepada wafat ibunya dan wafat bapaknya, wafat ibunya, dan sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berumur sekitar 25 tahun. Maka kesempatan ini adalah merupakan suatu kesempatan yang sangat amat berbahagia bagi kita. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk bahagian hamba Allah yang cinta kepada Rasul. Selama masih ada Rasul di tengah-tengah mereka, Allah membuat pernyataan dalam Al-Quran, tidaklah Allah akan mengazabkan selama Rasul itu masih ada di tempat kamu. Dan selama Rasul masih ada di kalangan mereka, maka Allah tidak mengazab mereka itu. Masa Rasul hidup, masa Rasul bersama kaumnya. Tapi sekarang Rasul sudah meninggal. Walaupun jasad malaikat Rasul sudah meninggal, tapi ingat Rasul tidak menutup kemungkinan selalu dalam dada kita. Seakan-akan juga kita bersama Rasul bersamanya. Mudah-mudahan Allah akan memberikan perlindungan daripada azabnya. Ini adalah salah satu dari hikmah untuk kita sama-sama merayakan hari lahirnya Rasul, untuk menciptakan suatu perasaan cinta kepada Rasul. Man ahabba syai'an kathura dzikruh. Siapa yang cinta kepada sesuatu, banyak sebutannya. Tanda kita cinta kepada Rasul, berarti kita banyak sebutan Rasul dengan berselawat kepadanya. Maka jangan ada kejenuhan pada kita dalam berselawat kepada Rasul. Lebih-lebih kita dalam daya selalu berselawat kepada Rasul, merupakan wujud dan bukti cinta kepada Rasul. Maka oleh karena demikian, alangkah berbahagia pada malam yang sangat-sangat berbahagianya ketika bahasa berselawat, dan juga sudah kita ulang kaji tentang riwayat dari Rasul itu sendiri. Maka dengan mengucapkan Alhamdulillah, kita dapat merasakan nikmat Allah pada malamnya, yaitu untuk kita ikuti baca kisah daripada Rasul dan berselawat. Dan terima kasih kepada para guru, para tengku pembantu, dan kepada kita semua. Mudah-mudahan keberkatan salawatan kepada Rasul pada malam ini akan terlimpah kepada kita semua. Amin. Dalam acara yang singkat ini ingin saya pesankan, yang pertama sekali kita mengambil hikmah. Apa hikmah? Hikmahnya adalah sebagaimana tadi kita baca. Bagaimana Rasul itu sifat kesederhanaannya. Rasul sifat kesederhanaannya paling cukup. Kalau kita baca pada nazam, Iban baca nazam. Waktu pagi air zam-zam sarapannya. Cukup itu, tidak perlu yang lainnya. Begitulah rasa kanah dan zahidnya, sifat terpuji jadi suri bagi umatnya. Ini adalah perlu kita terapkan dalam kehidupan. Kita jangan dibanjakan oleh hidup mewah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah didikan Allah sendiri. Didik Rasul dengan hikmah daripada meninggal ayah, meninggal ibu, meninggal kakek, dididik langsung oleh Allah. Maka timbullah sifat-sifat yang terpuji. Di antara sifat terpuji daripada Rasulullah, hidup sederhana. Inilah ananda sekalian. Maka cobalah ciptakan suasana kita yang sederhana. Walaupun nama bapak, walaupun nama,
walaupun nak kakek, cobalah ciptakan hidup sederhana. Tanpa dikata apa adanya. Apa ada. Jangan minta-minta. Jangan laki-laki sampai memberatkan orang tua. Bahkan walaupun orang tua itu tidak berat, tapi untuk melatih kita sendiri. Melatih kita sendiri. Apabila nasib kita tengah mewah, ya sudahlah. Tapi apabila nasib kita tidak mewah, nanti bagaimana? Maka akan timbul suatu akibat yang tidak terpuji. Tapi biasa udah sederhana, tengah mewah, laba. Hana mewah, pangkai. Kita takkan kecewa. Maka mulailah kita menciptakan diri. Mulai sekarang kita tiru dari para sifat Rasul. Allah sederhana. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan Allah di pertengahannya. Jangan terlalu mewah dan jangan terlalu sempit. Biasa. Maka anda gitu ambil pusing. Apabila hanang ke tapajubu Nabi ia dam-dam kejip. Hana ban pekehana menu yang cukup. Itu sudah biasa. Lebih-lebih kita dalam suasana pendidikan. Lebih-lebih pendidikan kita ini pendidikan Ummul Aiman yang selalu kita baca tadi. Nabi, siapa Ummul Aiman itu? Seorang perempuan yang sangat setia yang mengantar Nabi menjelang dewasa. Ummul Aiman ini pun demikian. Mudah-mudahan bagaimana Ummul Aiman dulu mengantar Nabi sampai dewasa, mengantar Nabi sampai dewasa. Sama begitu juga Ummul Aiman ini mengantar kita dari kecil hingga dewasa langkaan berbudi baik dan berbudi pekerti yang baik dan berilmu pengetahuan. Maka itu bersahaja. Ya, saya menamakan berapa orang terdahulu dulu menambahkan dayah ini dengan dayah Ummul Aiman. Mudah-mudahan boleh. Coba lihat, coba buka komputer. Jangan lihat di YouTube, lihat di Google. Enggak ada Ummul Aiman. Yang ada cuma satu di dunia ini adalah dayah Ummul. Enggak ada. Coba lihat di Google. Kalau Darul Ulum, Bahrul Ulum, Darussalam, waduh banyak. Darul Ulum, Bahrul Ulum, Miftahul Huda, Madarul Huda, Huda wal Huda, semuanya ada. Tapi Ummul Aiman, no, tidak ada. Mengapa? Begitulah kita mengambil sempena dan tafaul. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Ummul Aiman mengantar Nabi menjelang dewasa, antarlah anak-anak ini menjelang dewasa langkaan baik dan langkaan beriman dan berilmu pengetahuan. Nah ini dengan nama saja sudah tempat sudah ada keberkahan. Maka oleh karena itu anda sekalian, tabahlah kamu, bersabarkah kamu di Ummul Aiman ini. Walaupun kadang-kadang oleh keadaan tidak sudah terpengaruh dengan dunia luar, dengan tempat yang lain, sabarlah. Sebagaimana kita di Ummul Aiman ini kita sudah buat program. Apa program? 3 tahun SMP, 3 tahun aliyah, 3 tahun 4 tahun atau 5 tahun kuliah. Nanti jadi sarjana, kader ulama. Bahkan kita ini sudah mentargetkan nantinya adalah sudah S1. Kita usahakan S2 ke luar negeri. Untuk apa? Untuk menyambut, menyongsong zaman kita yang akan datang yang sibuk penuh dengan ilmu pengetahuan, persaingan pengetahuan yang sangat ketat. Bil ilmi hayatul Islam. Dengan ilmulah bisa tumbuhnya Islam. Maka oleh karena demikian kami harapkan anda sekalian jangan terpengaruh dengan yang lain. Buatlah komitmen kamu sendiri. Sebelum alim, jangan pindah. Sebelum alim, jangan mengambil posisi yang lain. Tetap kamu belajar sampai alim. Kun aliman, au muta'aliman, au mustamian, wala takun rabian. Jadilah kamu orang alim, atau orang yang belajar, atau kamu orang yang mendengar. Jangan kamu orang keempat, maka kamu akan binasa. Khairukum mu'allimun. Baik-baik kamu adalah pengajar. Nabi pengajar, Allah pengajar. Maka kita pun bersifat seperti sifatnya Nabi, seperti sifatnya Allah
muallim. Kullu bu'istu mualliman, diutusan aku adalah muallim. Maka siapa yang ada niatnya jadi muallim, sebelum alim dia sudah ada pahala. Barang kata yang niat lama tidung bujut ke guru, bujut ke tengku, bujut ke orang bahilme, bujut ke para warasatul ambiya. Nyarogolom jut kana pahala. Dengan niatul amri khairum na amali. Niat seseorang lebih baik daripada amalnya. Sebelum beramal sudah niat, sudah ada pahalanya. Maka anda sekalian, baik kelas 1, kelas 2, dan kelas seterusnya, ya coba ikatkan dirimu adalah untuk jadi orang khairukum muallimun. Sebaik-baik kamu adalah muallim. Sebaik-baik kamu adalah pengajar. Pengajar tidak ada titik berhentinya. Menyogotanya waktu kali misalkan pengajarkan tengku kau urung tumbut ka pansiun ka hana lebut hana libangkai suh ngan tuha galam tuha ka hana lebut tapi mio tumbut ruh ngan tuha makin lebut makin lebut. Coba lihat Walid sendiri sekarang sudah 71 tahun, makin tamah kerja lagi. Apa? Tamah untuk kita mengajar lagi sebagai perbendaharaan hidup kita. Karena investasi akhirat anda sekalian ada 3. Sedekah jariah kalau kita punya harta. Ilmu yang manfaat kalau kita punya ilmu. Yang saleh anak dan sudah kawin. Seperti kamu mau apa lagi? Kawin belum, harta tidak. Cuma satu investasinya. Yaitu ilmu yang ajarkan adik-adik, ajarkan orang lain, dan ajarkan masyarakat dengan ilmu kita. Mudah-mudahan menjadi adab investasi akhir, mulai daripada kubur sampai di mahsyar, sampai kita masukkan ke surga dengan ilmu yang baik, ilmu yang manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Ananda sekalian, kita harus mengerti, begitu kita mauludan maka teringat kepada masa lahirnya Rasulullah adalah masa jahiliyah. Jahiliyah nisbah kepada jahil, jahil kepada juhlun. Ma huwa jahlun? Apa itu jahil? Arti jahil tidak ada al ilmu nurun wal jahlu. Itulah. Al ilmu nurun wal jahlu. Daman yang jahil, daman yang dulmon, daman yang gelap gulita. Yang kuatit yang legok kuati zaman jahiliyah. Jahiliyah Allah dinisbahkan daripada jahlun. Jahlun jahil. Arti jahlun adalah gelap gulita. Zaman jahiliyah, zaman gelap gulita. Zaman tidak ada kalau ada ilmu, ada cahaya. Tapaju lagi wali papa, apa itu ilmu adalah cahaya yang diberikan oleh Allah ke dalam hati manusia. Dengan cahaya itu kita tahu mana yang manfaat, mana yang mudarat, mana yang baik, mana yang jahat, mana main-main, mana ibadat, mana yang yang sampai 7. Yang penting mana yang manfaat, mana yang mudah, mana yang main, mana yang ibadah. Coba lihat sekarang, kalau mungkin ada di koran-koran itu, orang sudah masuk gol, sudah itu sujud tilawah, sujud syukur. Pahanya nampak. Ya, kemana hadapnya. Itu sujud apa? Sujud ibadah, sujud main-main. Mengapa? Karena kalau sujud dia syukur ada tutup orang, ada contoh ayat sembahyang sudahlah kita nggak tahu, tapi orangnya tutup tidak, berarti itu bukan tuntut syukur, bukan sujud ibadah, apa juga sujud. Mengapa saya bilang begitu? Karena kamu banyak yang main bola hari Jumat, nanti jangan sampai kamu waktu kamu masuk gol sujud. Jangan, kalau sujud ya sujud tilawah boleh di musala, sujud syukur boleh kalau dibawa uang oleh bapak. Tapi kalau masuk gol di lampu sana jangan sujud. Mengapa? Karena ada yang rencana sujud, lihat di koran, dilihat di koran-koran
atau dia di surat kabar di senembit, kalau sudah masuk gol jangan, itu sudah apa? Suka. Gimana tahu kamu untuk main bukan untuk ibadat? Dengan ilmu. Kalau nggak ada ilmu, tidak tahu mana yang baik, mana yang jahat, mana yang mudarat, mana yang manfaat. Maka masa jahiliyah tidak tahu itu. Tidak tahu mereka. Mengapa tidak tahu? Karena tidak ada hidayah Allah. Apa itu hidayah? Petunjuk Allah. Tahu kita mana yang benar, mana yang sesat. Itu namanya hidayah. Mampu kita, kuasa kita untuk kerja yang baik. Namanya taufik. Namanya apa? Apa itu taufik? Diberikan kuasa mampu untuk kita kerja yang baik. Tahu kita baik, hidayah. Maka kita perlu kepada taufik dan hidayah Allah. Makanya saya mendoa, Allahumma wafiqna ila ma tuhibbu wa tar. Itu hafal kamu. Apa? Allahumma wafiqni atau wafiqna ila ma tuhibbu. Ya Allah beri taufiklah kepada kami. Coba. Berilah kemampuan kepada kami untuk dapat kami berbuat yang baik. Nah, itu namanya tahu. Ila ma tuhibbu wa tarda. Kepada apa yang engkau cinta dan kepada apa yang engkau ridha. Yang ridha oleh Allah. Yang negalaklah kenan bergalak katanya. Alas? Maka selalu supaya kita jangan jahiliyah sudah berlalu. Bukan. Walaupun zaman jahiliyah dulu masih juga jahiliyah itu akan beranak pinak sampai ke zaman kita. Selama orang tidak mengetahui mana yang benar, mana yang sesat, berarti dia masih jahil. Maka kita ke ilmu, menuntut ilmu kumul iman untuk berantas kejahilian yang ada dalam jiwa kita. Coba lihat sekarang di kampung-kampung kadang-kadang tidak tahu mana yang baik, mana yang jahat, mana yang manfaat. Tahu dia yang mudarat. Minum narkoba, minum ganja, hisab ganja, minum esmenen. Tapi dia yang minum. Mengapa? Karena dia tidak ada taufik dan hidayah. Alhamdulillah ananda sekalian baik putri maupun putra. Sudah sempat kita belajar di Ummul Aiman ini. Mudah-mudahan Ummul Aiman ini sebagai mengantarkan kita kepada dunia yang lebih baik kepada kita. Masa yang lebih baik kepada kita sebagaimana Ummul Aiman masa dulu mengantarkan Nabi hingga dewasa. Maka oleh karena demikian saya sangat mengharapkan anda sekalian banyak berselawat kepada Nabi supaya Nabi itu cinta kepada Nabi tertanam dalam jiwa kita. Maka kapan kita selalu berselawat? Lebih-lebih waktu sembahyang, mau salat. Kita selawat nariyah sampai 3. Begitu juga kalau waktu-waktu yang lain. Coba berselawat. Adapun selawat itu karena dianya merupakan doa. Cobalah selawat yang baik. Selawat yang baik. Tidak usah selawat yang indah-indah. Nadam-nadamnya. Tapi coba selawat yang baik. Ya, ketimbang tidak berselawat sama sekali. Coba selawat yang baik dan yang singkat. Allahumma salli ala Muhammad. Sudah. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimillah ala sayyidina Muhammad. Atau selawat nariyah. Atau selawat yang lain. Banyak sekali selawat. Maka saya akan selawat untuk mengundang cinta kepada Rasul. Dengan cinta kepada Rasul kita akan mendapat syafaat. Maka oleh karena demikian saya harapkan kepada anda sekalian baik yang kecil maupun yang besar, baik yang masih kelas 1 maupun kelas yang sudah
Maha Santri, marilah kita dengan ulang tahun daripada lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mari sifat-sifat yang terpuji daripada Rasul itu coba kita ambil suri seladan, coba kita ambil selaku pedoman, coba kita berpakaian, berakhlak sebagaimana akhlak Rasul. Sedikit demi sedikit mudah-mudahan kita lebih dekat kepada Rasul, lebih dekat kepada cinta kepada Rasul, lebih dekat kita mendapat syafaat daripada Rasul. Maka untuk ini saya harapkan kepada kamu semua, kepada anda sekalian, maka daya kita sekarang sedang ada perhatian dari publik, sudah ada perhatian dari masyarakat. Maka jaga kita semua peraturan-peraturan apa yang telah diatur oleh Tengku, oleh guru-guru kita. Maka sebagaimana yang saya ingatkan selalu, keberhasilan kita tergantung kepada 3 orang, ibu, bapak dan guru. Dan juga bencana dan juga kemunduran kita ataupun kenakalan kita atau kecelakaan kita adalah pada 3 orang, pada 3 oknum teman, oknum rakan, oknum setan dan oknum nafsu. 3 inilah yang bisa mencelakakan kita. Dan 3 orang yang membahagiakan kita, ibu dan bapak dan guru, itu kamu mesti ingat. Kalau bagaimana perintah guru, bagaimana perintah bapak, bagaimana perintah ibu, itu semuanya kamu ingat. Bahkan telah kita hafal itu syair wajib. Syair wajib coba. Waktu kamu menghafal syair wajib, kamu pejamkan mata. Ingat waktu kita disusui oleh ibu. Waktu kita menangis dalam rangkungan, dalam gendongan ibu. Bagaimana ibu, bagaimana mak katanya susu oleh. Ayah katanya minta napakah. Kebelah baje, kebelah dulu. Guru batai kesumbut kiban. Maka dengan kita ingat jasa itu, mengundang kita untuk mematuhi orang tua, mengundang menemukan sifat kita untuk berbakti kepada orang tua dan untuk menghormati kepada guru. Sidang jamaah yang sangat amat berbahagia, malam ini malam paling berbahagia kepada kita, yaitu untuk mengingat kembali kepada Rasulullah Sallallahu. Maka mari sama-sama kita mengambil sifat-sifat beliau sebagai pedoman daripada kita sendiri. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dari kecil sampai besarnya, mulai hidup sampai tuanya, semuanya menjadi contoh dan teladan bagi kita. Maka secara berangsur kita bersifat sebagai sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu adalah didik sendiri. Maka kita wajar sekali untuk mengambil contoh dan teladan daripada Rasulullah. Dan kita ini akan menjadi pewaris daripada Nabi. Yani jadi ula. Amin ya rabbal ala. Inilah yang saya sampaikan. Karena berhubung kesehatan saya sendiri, kecapean karena tadi banyak ziarah-ziarah. Maka saya mohon maaf kepada anda sekalian. Dan kita jangan berlama-lama. Setelah ini kita istirahat supaya besok subuh seperti biasa muhadarah. Muhadarah itu bahasa Arab, muhadatsah. Lebih-lebih bahasa ini adalah selaku perantara media untuk dapat kita kontribusikan, salurkan ilmu kita kepada orang lain. Bahkan kita tahu ini telah kita programkan adalah mengadakan pengajian bahasa asing. Kita buka satu lembaga namanya Ummul Aiman. Apalagi? Ummul Aiman Islamic Global. UIG. Nanti ini dalam saya ini akan kami melatih beberapa orang. Nantinya akan mengajar kitab Matan Takrib. Dengan 2 bahasa, Inggris dan bahasa Mandarin. Dan program pemerintah kali ini adalah sayembara hafal kitab Matan Takrib dan hafal kitab Matan Minhaj. Nanti jangan sampai Ummul Aiman tidak ada kebahagiaan. Maka mulai sekarang kepada anak-anak kita yang ada bakat hafalannya, coba hafal Matan
takrib. Orang berlomba hafal Quran, biar hafal dah apa. Tapi tahu kamu Quran itu walaupun kita hafal, kalau tidak tahu maknanya tidak ada guna juga. Mas sekedar untuk musabaqah, sekedar untuk berlomba-lomba. Karena hukum-hukum itu semuanya sudah diambil oleh para ulama, dijilidkan dalam kitab. Hafal kitab berarti kita menghafal hafal Quran belum tentu tahu agama. Mengapa? Quran itu bahasa Arab. Kalau kita tidak belajar bahasa Arab, tidak tahu isi dan maknanya. Dan Quran itu masih global, masih general, masih umum. Maka lebih baik kita adalah untuk kita tahu bahasa, untuk tahu agama, kita menghafalkan kitab. Apa yang kita programkan? Hafal matan, takrib untuk kelas sanawiyah dan aliyah hafal matan minhaj. Ini sudah ada program Kabupaten Beren. Tahun depan akan diadakan musabaqah apa? Hafal kitab matan minhaj dan hafal kitab matan tak. Jangan sampai kita tidak ada bagian. Kita dengan mengucapkan alhamdulillah abang kita, saudara kita bisa meraih juara 1 baca kitab tingkat usta. Ya, Abang Aceh kemarin. Itu mudah-mudahan kita doakan bisa mempertahankan juaranya. Dan nantinya akan tingkat nasional akan kita kirim mereka. Dan kita yang lain coba tiru. Coba kita tiru. Mudah-mudahan jangan 1, 2, bahkan banyak. Coba lihat di pesantren-pesantren yang lain sampai berapa orang. Adapun juga hafal Quran kita tidak kalah pentingnya juga kita hafal. Maka kita nanti akan kita buat satu lembaga 3T. Apa 3T? Tahsin, tahfidz dan tafhim. Apa 3T? Tahsinul Quran, tahfidzul Quran dan tafhimul Quran. Lebih daripada orang, mudah-mudahan kita bisa dapat mengkaji semuanya ilmu. Kita bisa kita hafal, Quran pun jangan ketinggalan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang berguna nanti, mendapat kita kontribusikan ilmu kepada orang lain. Yang pertama, baru berhasil dengan kesabaran dan ketabahan kita sendiri. Maka oleh karena itu, bahasa yang kita uji coba dalam hari Jumat, mesti ada peningkatan. Maka inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi perhatian kepada kita semua dalam rangka meningkatkan kualitas dan dalam rangka untuk kita lebih fokus pada belajar. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sum. Ya Allah, berikan perkumpulan kami ini perkumpulan penuh dengan perkumpulan kasih sayang, dan berikan perpisahan kami adalah perpisahan yang terpelihara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allah, perlihatkan kepada kami kebenaran dan berikan kemampuan untuk kami kebenaran itu. Ya Allah, perlihatkan kepada kami kebatilan dan berikan kepada kami untuk dapat menjauhkan kebatilan itu. Ya bal qulub tabid qulubana ala dinika wa la ta'atik. Ya Allah, yang balik-balik hati hamba, tetaplah hati kami ya Allah atas agama dan taat kepada perintah-Mu. Ya muhawwilal hawal hawil halana ila hasanil hal. Ya Allah, yang paling suasana, berikan suasana kami kepada suasana yang lebih elok. Ya muwafiq wafiqna ila ma tuhibbu wa tarda. Ya Allah, yang beri taufik kepada hamba, taulah kami kepada arah yang Kau cinta dan kepada arah yang Kau ridha. Bi haulika wa quwwatika ya akramal akramin wa ya mujibas sailin. Ya Hanan, ya Manan, ya Salam. Ya Allah, yang sangat kasih sayang kepada hamba. Ya Allah, yang sangat memberi nikmat kepada hamba. Ya Allah, yang selamatkan hamba, selamatkan kami ini ya Allah daripada bahaya dunia, bahaya akhirat. Selamatkan kami ini daripada godaan syaitan ya Allah. Selamatkan kami daripada pergaulan yang tidak menentu ya Allah, yang membawa kami kepada kecurangan dan membawa kami kepada kejahatan.
Allahumma ya muyassir yassir ya mudabir dabir ya musahil alaina lam kul asir bijai basin nadir. Ya Allah yang memudahkan segala urusan. Ya Allah yang mengatur segala urusan, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Dengan kemegahan keagungan Nabi-Mu yang membawa kabar gembira dan kabar takut. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Ya Allah perbaikilah olehmu akan agak-agak kami sebagai pengendali hidup kami ya Allah. Wasilana dunyana lati fiha ma'asuna, berikan kebaikan dunia kami, di sinilah tempat hidup kami. Wasilana akhirana lati ilaya ma'aduna, berikan kebaikan akhirat kami, ke situlah kami akan kembali. Waj'alil hayata biana fi kulli khair, jadilah hidup kami pertambahan daripada kebaikan. Waj'alil mauta rahatan min kulli syarr, dan jadikan oleh kematian kami istirahat daripada segala kejahatan. Rabbana taqabbal minna du'annaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Sallallahu alaihi khalqi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Rahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam.